Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Lanjut, tafadhal. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Salama al-Muradi qala akhbarana Ibnu Wahbin an Yunus annahu sa'ala Ibnu Shihabin an tashahudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah fa dzakara nahwahu qala wa may ya'sihima faqad ghawa wa nas'alullaha rabbana ay yaj'alana mimman yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanahu wa yajtanibu sakhatahu fa innama nahnu bihi wa lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis sebelumnya kita bisa melihat bahasanya di antara rukun khutbah ada pujian, kemudian ada syahadat. Sebagian ulama mengatakan syahadat sunnah seperti muqaddimah khutbah Nabi pada hadis sebelumnya. Kemudian ada wasiat taqwa. Kemudian di sini ada doa. Ketika seorang tabi'in yang bernama Imam Yunus bertanya kepada Sayyidina Ibn Shihab radhiyallahu anhu tentang tasawuf Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Tasyahud artinya khutbah Nabi pada hari Jumat. Fa zakara nahwa, maka beliau menyebutkan hadis yang sama dari hadis sebelumnya, yaitu alhamdulillahilladzi nasta'in wa nastaghfiruh. Hanya saja ada sambungannya. Wa may ya'sihima faqad ghawa. Wasiat takwanya wa may ya'sihima faqad ghawa. Kemudian diakhiri doa. Sehingga ulama mengistimbat rukun khutbah di antaranya adalah doa. Doanya wa nas'alullaha rabbana, kita minta kepada Allah Tuhan kita, ayyaj'alana, bahwa Allah menjadikan kita mimma yuti'u, termasuk dari orang-orang yang mentaatinya, wa yuti'u rasulah, dan orang yang mentaati rasulnya, wa yattabi'u ridwana, orang yang mengikuti keridhaannya, wa yajtanibu sakhata, dan orang yang menjauhi murkanya. Fa innama nahnu bihi walahu, maka hanya saja kita dengan Allah, karena Allah. Maka ada dalam ilmu tasawuf bahasanya billah walillah. Billah artinya semua dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis. Wabihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Sufyan bin Sa'din qala hadatsani Abdul Aziz bin Rufain an Tamim At-Ta'i an Adi bin Hatim anna khatiban khataba inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala may yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima faqala kum aw idhhab bi'sal khatibu anta. Diriwayatkan daripada Sayyidina Adi bin Hatim, sesungguhnya seorang khatib menyampaikan khutbah dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khatib yang dimasukkan di sini bukanlah khatib Jumat, karena tidak pernah ada di zaman Nabi ada khatib selain Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khatib di sini bisa mana pembicara,
ada orang menyampaikan motivasi di dekat Nabi SAW, atau ketika Nabi datang dan dia menyampaikan motivasi yang berbunyi may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka sungguh dia terpetunjuk. Wa may ya'sihima, siapa saja yang maksiat kepada keduanya. Tidak ada sambungan. Faqala, maka berkata Nabi, kum, berdirilah kamu, atau bahasa Nabi, idhab, pergilah kamu. Bi'sal khatibu anta, sejelek-jelek khatib adalah kamu ketika tidak ada penjelasan yang lengkap tentang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia terpetunjuk. Wa may ya'sihima, yang maksiat kepada keduanya. Nah, sampai di situ saja. Tidak ada penyebutan ancamannya apa, hukumannya apa, efeknya apa. Maka Nabi katakan, pergilah kamu. Kalau demikian, berarti secara mafhum dari hadis ini mengisyaratkan bahasanya khutbah itu harus memenuhi dua sisi tugas kenabian, yaitu basyir, may yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad, kemudian nadhir, wa may ya'sihima faqad ghawa. Nah, harus ada kedua-duanya. Dan sampai hanya sekedar motivasi sehingga tidak ada kewaspadaan, dan sampai hanya sekedar mewaspadai sehingga orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis. Wa bi ilai qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Khubayb an Abdullah bin Muhammad bin Ma'nin an bintil Harith bin Nu'man qalat ma hafiztu qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu biha kulla jum'ah qalat wa kana tanuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tanuruna wahidan. Min huruf jar. Jumpa apa? Ma hafiztu qaf illa min fi. Kenapa huruf jar bisa masuk ke huruf jar? Kenapa boleh huruf jar masuk ke huruf jar? Boleh nggak? Ini kenapa boleh? Hadis ini dalilnya. Sebili kayak Sabili kaya. Nah, jawabannya ala sabili kaya. Fi itu nafal. Fi dia berasal dari 3 suku. Fi huruf, fi isim, fi fi'il. Dia sama semuanya. Fi fi'il ada juga, fi isim ada juga, fi huruf juga ada. Nah, coba tasrif wafa ya fi. Nggak tahu. Nah, wafa ya fi fil amalnya fi, waqa wa ki fil amalnya ki, wafa wa fi fil amalnya fi. Fi tasrif fi fiya fu fi. Nah, penuhi olehmu wahai wanita, tepati janjimu wahai wanita. Fi'il dia fi. Kalau di sini fi bermakna muncung. Nah, muncung itu isim. Nah, dia isim. Kalau ada fi bermakna huruf jar. Nah, jadi kalau ada teka-teki itu dalam teka-teki nahwu, sebutkan satu kata, dia adalah isim, fi'il, huruf. Diriwayatkan daripada Sayyidatina bintil Haris putra Nu'man radhiyallahu ta'ala anha qalat, berkata Sayyidatina bintil Haris, ma hafiztu qaf illa min fi Rasulillah,
tidaklah aku hafal surah Qaf, tidaklah aku hafal surah Qaf kecuali lewat mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa hafal lewat mulut Nabi? Karena yaktubu biha. Ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan khutbah ya Nabi dengannya surah Qaf setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat materi khutbah Nabi adalah surah Qaf. Nah, kalau sahabat cukup membacakan surah Qaf dengan ruhaniyat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sudah jadi khutbah. Kalau ini kita itibah, naik di atas mimbar, baca ayat surah Qaf sampai selesai, kemudian turun, barakallahu lakum fil Qur'anil azim, tanya kepada jamaah apa yang didapat daripada penyampaian tadi. Enggak ada, kami cuma mendengarkan surah Qaf. Tapi surah Qafnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pendengarnya adalah para sahabat, ini sudah menjadi tausiah. Maka Nabi bersabda, yang membuat saya beruban itu diantaranya adalah surah Qaf. Membuat uban saya tumbuh itu surah Qaf. Qalat, kenapa sampai Sayyidatina bintil Haris bisa hafal surah Qaf? Karena Nabi menyampaikan di khutbah. Apakah beliau ikut salat Jumat? Qalat, berkata ya Sayyidatina bintil Haris, wa kana tanuru Rasulillah wa tanuruna wahida, dan adalah dapur Rasul dan dapur kami itu sama. Dapurnya Rasul, dapurnya kami sama. Artinya rumah saya dekat dengan rumah Nabi. Karena dekat dengan rumah Nabi sehingga saya menghafalnya. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan dalil bahasanya wanita-wanita ikut salat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah menyebutkan bagaimana kenapa sampai hafal surah Qaf di dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Wabi'ilai qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Sufyan qala haddatsani Simak an Sayyidina Jabir bin Samurah qala kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qasdan wa khutbatuhu qasdan yaqra'u ayatin minal Qur'an wa yudzakkirun nas. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kana salatu Rasulillah, adalah salatnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sederhana. Qasdan, sederhana, tidak terlalu lama, tidak terlalu sebentar. Karena surah yang dibaca surah Jumu'ah dan surah Munafikun, atau surah Al-A'la dengan surah Al-Ghasyiyah. Dan khutbahnya Nabi juga sederhana, tidak terlalu lama, tidak juga sebentar. Dalam khutbah yaqra'u ayati minal Qur'an, membaca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa ayat dari Quran, wa yuzakkirun nas, dan mengingatkan ya Nabi akan manusia. Nah, dari hadis-hadis yang seperti inilah diteliti oleh para ulama sehingga ada rangkuman daripada rukun khutbah. Hadis Bismillahirrahmanirrahim. Wa bila qala hadatsana Mahmud ibn Khalid qala hadatsana Marwan qala hadatsana Sulaiman ibn Bilal an Yahya ibn Sa'id an Amra an ukhtiha qalat ma akhadtu Qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'uha fi kulli jumu'atin. Diriwayatkan dari ukhtiha, saudarinya Sayyidina Amr, qalat, tidaklah aku menghafal surah Qaf kecuali dari mulut Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yaqra'uha, ada ya Nabi itu membaca ya Nabi akannya surah Qaf pada setiap Jumat. Qala Imam Abu Dawud kadza rawahu Yahya bin Ayyub wa Ibnu Abi Rizal an Yahya bin Sa'id an Amr an Ummi Hisham binti Harisa bin Nu'man, wanita yang sama dengan hadis sebelumnya. Nah, Babu raf'il yadain 'alal minbar. enggak ada satu lagi hadis. Enggak. Apabila pada sana Sa'ad qala hadatsana Wahbil qala akhbarani Yahya bin Ayyub an Yahya bin Sa'id an Amr an uti li Amr binti Abdurrahman kanat akbaru minha, ada ia saudari itu lebih tua, ada ia saudari itu lebih tua darinya.
bimakna hadis semalam sebelumnya. Raf'il yadain 'alal mimbar, mengangkat dua tangan di atas mimbar. Naam. Qala hadatsana Ahmad ibn Yunus qala hadatsana Zaidah an Husain ibn Abdurrahman qala ra'a Umarah ibn Ruwaibah Bishr bin Marwan wa huwa yad'u fi yaumi jum'atin faqala Umarah qabbahallahu hataini al-yadaini qala Zaidah qala Husain haddatsani Umarah qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal minbari ma yazidu 'ala hadhihi yakni as-sababa allati talil ibham. Diriwayatkan daripada Husain bin Abdurrahman qala ra'a Umarah ibn Ruwaibah, telah melihat oleh Sayyidina Umar bin Ruwaibah akan Bishr bin Marwan, wa huwa, dan dianya Bishr bin Marwan, yad'u fi yaumi Jum'ah, berdoa pada hari Jumat. Dia berdoa pada hari Jumat, dia sebagai khatib, dia berdoa pada hari Jumat mengangkat kedua tangannya. Faqala Umar, berkata Sayyidina Umar, qabbahallahu hataini liyadayhi, semoga membuat jelek, qabbaha, semoga menjelekkan oleh Allah akan ini, akan dua tangan. Berkata Zaidah, qala Husain berkata, haddatsani Umar, telah menyampaikan hadis kepadaku oleh Sayyidina Umar ibnu Ruwaibah, qala, beliau berkata, laqad ra'aitu, demi sungguh aku melihat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar, padahal dia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas mimbar, ma yazidu 'ala hadi, tidak melebihkan ia Nabi di atas ini, yakni as-sababa allati talil ibham, jari telunjuk yang dekat dengan ibu jari. Jadi Nabi berdoa hanya dengan telunjuk saja. Nah, tidak begini ini makmum. Khatib enggak ada angkat tangan dalam berdoa. Khatib hanya satu jari saja. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, dengan satu jari. Hadis. Wabila qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Bishr yakni Ibn al-Mufaddal qala hadatsana Abdurrahman yakni Ibn Ishaq an Abdurrahman ibn Muawiyah an Ibn Abi Dzubab an Sinan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiran yadayhi qattu yad'u ala minbarihi wala ala ghairihi walakin ra'aituhu yaqul hakadha wa asyara bis sababah wa aqada al-wusta bil ibham. Diriwayatkan daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ma ra'aitu, tidaklah aku melihat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiran, ay muzhiran rafi'an. Syahiran itu mengangkat, akan mengangkat. Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam syahiran, akan mengangkat yadaihi, kedua tangannya, qattu, sama sekali. Yad'u, berdoa ya Nabi, ala mimbari, di atas mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ala ghairi, tidak juga di atas selain mimbar. Nah, tidak juga di atas selain mimbar ini ditaksis nanti di hadis yang lain. Walakin ra'aituhu, akan tetapi aku melihat akannya Nabi, yaqulu hakala, berbuat ya Nabi seperti ini. Wa asyara bis sababa, mengisyarat ya Nabi dengan telunjuk. Wa aqadal wusta bil ilham, Nabi mengalungkan, melingkarkan jari tengah dengan jempol. Sama dengan tasawuf. Itu bukan begini. Nah, Allah maghfir dengan tasawuf. Aqada wusta bil ibham. Boleh juga model tasawuf kedua, lipat 3 jari jempol di bawah. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Bab iksaril khutab, bab meringkas khutbah-khutbah. Nah,
وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن أبي راشد عن سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكثار الخطب. Dari Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma qala amarna telah memerintahkan kepada kami oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan meringkas khutbah-khutbah. Bukan hanya khutbah Jumat, tapi khutbah-khutbah apa saja disampaikan dengan ringkas. Hadis. Wa qala hadatsana Mahmud ibn Khalid qala hadatsana Al-Walid qala akhbarani Syaiban Abu Muawiyah an Simak ibn Harbin an Sayyidina Jabir ibn Samura Aswa'i qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutilul mau'izata yaumal jum'ati innama hunna kalimatun yasiratun. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Samura Aswa'i qala adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak memanjangkan ia Nabi akan nasihat pada hari Jumat. Innama hunna hanya saja mereka nasihat, maksudnya nyanyi nasihat itu beberapa kalimat yang pendek, hanya beberapa kalimat yang pendek, yang sedikit. Babud dunu, bab mendekat dari imam ketika khutbah disampaikan. Nah, Wabil qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Muaz bin Hisham qala wajadtu fi kitabi abi bi khatti yadihi wa lam asma'hu minhu qala Qatadah an Yahya bin Malik an Samura bin Jundub an Sayyidina Samura bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala uhduru dzikra wadnu minal imam fa innar rajul la yazalu yataba'adu hatta yu'akharu fil jannati wa in dakhalaha. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Samura bin Jundub radhiyallahu anhu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata, ya Nabi, uhdurudz dzikra, hadirlah kalian akan zikir, maksudnya khutbah Jumat. Hadirlah kalian akan zikir, artinya khutbah Jumat. Wadnu minal imam, mendekatlah kalian kepada imam. Fa innar rajul, maka sesungguhnya seseorang, la yazal, senantiasa ia seseorang yataba'ad, menjauh dari imam. Terus dia cari tempat-tempat yang jauh dari khatib, jauh dari mimbar, hatta yu'akhkhara, sehingga diakhirkan ia seseorang untuk masuk surga. Wa in dakhalaha, walaupun dia akan masuk ke dalam surga, tapi ditunda masuk surganya, dilambatkan masuk surganya karena keseringan. Nah, karena keseringan menjauhkan diri daripada mimbar Jumat. Tempat di depan kosong, ada tempat diisi. Dia datang lebih awal, tapi memilih saf di belakang, memilih jauh dari imam. Bahkan saya lihat di sebagian tempat dia memilih bersandar di dinding masjid yang bagian belakang. Nah, tidak ada tumpuan sama sekali, tidak ada perhatian terhadap apa khutbah yang disampaikan. Bahkan sebagian menganggap khutbah itu hanya sekedar penghalang daripada keterlambatan waktu istirahatnya, atau khutbah itu hanya sekedar penghalang untuk menghalang dia makan siang. Babul imami yaqta'ul khutbah li amri yahdus, seorang imam menghentikan khutbah karena perkara yang terjadi. Nah, Wabila qala hadatsana Muhammad ibn Ala an Zaid ibn Hubab haddatsahum qala hadatsana Husain ibn Waqid qala hadatsani Abdullah bin Buraidah an abihi qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala al-Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhuma alaihima qamisan ahmaran ya'thuran wa yakuman fanazala fa akhadahuma fa sa'ida bihimal minbar thumma qala sadaqallahu innama amwalukum wa auladukum fitnah
ra'aitu hadaini falam asbir thumma akhadha fil khutbati. Diriwayatkan daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu qala khatabana, telah menyampaikan khutbah kepada kami oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqbala al-Hasan wal Husain, datanglah Sayyidina Hasan wa Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, alaihima, di atas keduanya Sayyidina Hasan dan Husain, qamisani ahmarani, dua baju gamis yang merah kedua-duanya, yaqsurani wa yakumani. Yaqsurani artinya zalla, terpeleset kedua-duanya, terjatuh kedua-duanya. Wa yakumani, berdiri kedua-duanya, jalan lagi, jatuh lagi, kemudian berdiri lagi, karena baru pandai berjalan. Panazala, maka turun ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhazahuma, mengambil ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keduanya Sayyidina Hasan dan Husain. Fa sa'ida bihima, naik ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keduanya Sayyidina Hasan dan Husain ke mimbar. Kemudian Nabi berkata, sadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta kalian, anak kalian itu adalah ujian dan cobaan. Ra'aitu hadaini falam asbir, aku melihat dua orang ini, maka aku enggak bisa sabar, sehingga mengambil ya Nabi, membawa ya Nabi dalam khutbah. Jadi yang diistimbat oleh ulama dari hadis ini adalah menghentikan khutbah karena ada sesuatu yang terjadi. Tidak ada istimbat ulama disunahkan bagi kakek yang sudah punya cucu untuk membawa dua cucunya atas mimbar supaya lebih bersemangat khutbahnya. Idil kana Hasan Husain. Tidak ada istimbat seperti itu. Dan di sini Nabi tidak mengulangi khutbahnya. Bahasanya terjeda sesaat karena sesuatu, misalnya tiang mik jatuh, dibetulkan, kemudian sedang khutbah mimbarnya roboh, kemudian turun pindah ke mimbar yang sebelahnya, atau sedang khutbah terjadi kericuhan dan sebagainya, tidak ada masalah, dihentikan sejenak lalu disambung dengan syarat tidak waktunya lama, seperti turunnya Nabi, ambil cucu, naik lagi ke atas mimbar. Nah, kedua yang diistimbat di sini adalah menunjukkan mahabbah. Nah, mahabbah, kepedulian, kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sebagian orang katakan sayang ke cucu beda sama sayang ke anak. Kadang-kadang lebih ke cucu, kadang-kadang kata mereka, sehingga bapaknya cemburu sama anaknya. Kenapa saya nggak melakukan seperti itu dulu? Kenapa ke anak saya lebih? Memang itu rumusnya. Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, nah saya dengar-dengar saya disuruh oleh Ali ke sini, katanya engkau kedatangan budak sahaya, kau bisa kasih kami. Nah, Sayyidah Fatimah memasak sendiri, mengambil air sendiri, menyapu rumah sendiri, sehingga ada bekas tali di dadanya. Pada saat itu Sayyidina Rasul menasihati, maukah saya ajarkan kepada kamu beberapa zikir yang kamu baca sebelum tidur, itu lebih baik daripada dua hamba sahaya, atau lebih baik pada hamba sahaya. Tapi ketika Sayyidina Hasan dan Husain, Nabi langsung turun dan Nabi membenarkan firman Allah, betul yang Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, harta dan anak-anak adalah fitnah, sehingga aku enggak sabar melihat mereka berjalan berdua, hampir jatuh, bahkan terjatuh dan berdiri lagi, sehingga dibawa di atas mimbar. Babul ihtiba wal imamu yakhtubu,
Bab duduk ihtiba, duduk berpagut lutut sementara ibadah. Hadis قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سيدنا سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. Diriwayatkan daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad bin Mu'az bin Anas dari bapaknya Sayyidina Mu'az bin Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hubwa, duduk berpagut lutut pada hari Jumat padahal imam sedang memberikan khutbah. Dan ini budaya tidak terbiasa di Melayu atau di Nusantara. Budaya ini terbiasa di Arab. Budaya ini terbiasa di daerah India, Pakistan. Mereka biasa duduk berpagut lutut. Nah, mas saya bayang dia begini juga. Begini, harus itu kok. Itu biasa. Nah, cuma karena orang Indonesia ada banyak yang ke luar negeri, ya pulang-pulang dia praktekkan juga di Indonesia, sehingga wajar hadis ini sampai juga ke kita. Maka Nabi bersabda, duduk yang berpagut lutut seperti itu dilarang ketika mendengarkan khutbah. Cocok kalau nonton bola di lapangan, buka sendal duduk. Nggak ada tempat duduk di rumput, buka sendal duduk sambil nonton bola, itu wajar. Tapi kalau untuk khutbah itu duduk yang tidak bagus. Hadis. Wabil qala hadatsana Daud ibnu Rusyaid qala hadatsana Khalid ibnu Hayyan Ar-Riqi qala hadatsana Sulaiman ibnu Abdullah ibnu Zibriqan an Ya'la bin Shaddad bin Awas qala syahidtu ma'a Muawiyah Baitul Maqdis fajamma'a bina fanazartu fa idza jullu man fil masjidi ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam fara'aitum muhtabina wal imamu yaktubu. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Ya'la bin Shaddad bin Aus qala syahidtu, aku menghadiri bersama Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ke Baitul Maqdis. Fajamma'a bina, maka beliau melakukan salat Jumat dengan kami. Fanazartu, maka aku melihat. Fa idza jullu man fil masjid, ternyata sebahagian besar orang-orang yang ada di Masjid Aqsa tersebut adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'aituhum, lalu aku melihat mereka muhtabin, mereka duduk ihtiba, maka duduk berpagut lutut. Padahal imam, yaitu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, itu menyampaikan khutbah. Kata Imam Abu Daud, Sayyidina Abdullah bin Umar juga yahtabi, melakukan ihtiba ketika imam menyampaikan khutbah. Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Surai, Sayyidina Sa'sa'a ibn Suhan, Imam Sa'id bin Musayyib, Ibrahim Ma'nakhi, Al-Maqbul Ismail bin Muhammad bin Sa'ad, Nu'man bin Salamah qala la ba'sa biha, tidak mengapa duduk ihtiba ketika khatib memberikan khutbah. Qala Imam Abu Daud walam yubni anna ahadan kariha, tidak ada seorang pun yang memakruhkan ihtiba kecuali hanya Ubadah bin Nusay. Nah, Ubadah bin Nusay. Jadi dari hadis-hadis yang diriwayatkan, nah ulama Syafi'iyah tetap mengambil hadis pertama, naha anil hubwa yaumal jum'ah wal imam yaktub. Kenapa? Karena hadis yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Shaddad bin Aus itu hadis mauquf. Hadis mauquf, kenapa dikatakan mauquf? Karena menceritakan af'al dari sahabat. Kemudian yang dikatakan oleh Imam Abu Daud itu juga mauquf, perbuatan pada Sayyidina Anas, kemudian para tabi'in. Yang pertama.
Sementara hadis yang pertama adalah hadis marfu'. Yang kedua, kata Imam Tirmizi, sanad hadis pertama itu hasan. Sementara sanad hadis yang kedua ini dhaif. Nah, sehingga atas pertimbangan tersebut, ulama Syafi'iyah tetap memakruhkan duduk berpahut lutut pada hari Jumat. Nah, supaya duduk berpahut lutut itu simple, maka mereka ciptakanlah sebuah alat namanya habwah. Nah, itu kain yang diikatkan di pinggang ketika duduk untuk menyender. Nah, sehingga aksesorisnya banyak sekali. Nah, sorban, lidah, tongkat, habwah. Kalau berjalan agak apa tuh? Agak banyak di kitab satu lagi. Nah, tongkat, kitab, sorban, habwah, penuh aksesoris. Apalagi kalau pas duduk jubah bulan pasang, jubah lagi sih. Nah, jadi yang talinya tuh, habwahnya itu bid'ah. Artinya Nabi nggak pernah buat. Yang dikatakan nanti karena habaib yang punya berarti itu sunnah Nabi. Bukan. Itu alat yang mereka buat untuk melakukan duduk habwah. Yang duduk habwah itu sendiri hukumnya makruh ketika khutbah Jumat menurut ulama Syafi'iyah berdasarkan hadis tadi. Tapi habwah itu kalau besar juga bisa dipakai untuk duduk bersila. Nah, babul kalami wal imam yaktub, bab berbicara padahal imam sedang menyampaikan khutbah. Wabil qala hadatsana al-Qanabi an Malik an Ibn Shihab an Sa'id an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta ansit wal imamu yaktubu faqad laghauta. Apabila kamu katakan ansit, diam, padahal mengatakan diam itu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, tapi ketika khutbah disampaikan itu dianggap sebuah kesalahan. Idza qulta ansit, apabila kamu katakan diam padahal imam menyampaikan khutbah, faqad laghauta, sungguh kamu telah melakukan perbuatan sia-sia, perbuatan yang membuat Jumatmu sia-sia. Hadis. Wa bil qala hadatsana Musaddad wa Abu Kamil qala hadatsana Yazid an Habib al-Muallim an Amr ibn Shu'aib an abihi an Abdullah an Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yahdurul jum'ata thalathatu nafar rajulun hadaraha yalghu wa huwa hazzuhu minha wa rajulun hadaraha yad'u fa huwa rajulun da'allaha azza wa jal in sya'a a'tahu wa in sya'a mana'ahu wa rajulun hadaraha bi insatin wa sukutin wa lam yatakhatta wa raqabata muslimin wa lam yu'dhi ahadan fahiya kaffaratun ilal jum'ati allati taliha wa ziyadati thalathati ayyam. Dzalika bi anna Allah azza wa jal yaqul man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yahdurul jumu'ah salah satu nafar, menghadiri akan salat Jumat oleh 3 jenis manusia. Pertama, rajulun, seseorang, hadaraha yalghu, dia hadir akan salat Jumat, dia berbuat sia-sia. Rajulun hadaraha yalghu, dia hadir salat Jumat, dia berbuat sia-sia. Wa huwa hazzuhu minha, dianya sia-sia, itulah jatahnya seseorang darinya salat Jumat. Cuma sia-sia yang dia dapat. Hadir salat Jumat, dia ngobrol. Hadir salat Jumat, dia main-main. Bahkan dia baca Quran. Ada sejenis makhluk itu ketika khutbah disampaikan dan khatibnya bukan dari golongannya, khatibnya dari ahli sunnah wal jamaah,
Nah, dia nggak mau dengar, dia baca Quran. Nah, dia baca Quran. Kalau udah dengar tuh Sayyidina, sudah mulai. Nah, kemudian sampai masalah-masalah yang mereka anggap, akhirnya dia baca Quran. Itu yaulu. Maka pulang dia cuman sesi yang dia dapatkan. Yang kedua, rajulun hadara yad'u. Seseorang yang hadir Jumat dia berdoa. Dia tidak fokus khutbah, tapi dia berdoa. Bahwa rajulun ila Allah azza wajalla. Maka dia adalah seseorang yang berdoa kepada Allah azza wajalla. Insya'a a'tahu. Jika Allah mau, Allah beri kepadanya. Wa insya'a mana'ahu. Jika Allah mau, Allah menghalanginya. Allah tidak memberinya. Ini kalau ditanyakan bagaimana kalau khatib menyampaikan khutbah, kita zikir saja. Nah, ini model orang yang kedua. Yang hadir sholat Jumat dia zikir. Khatib menyampaikan khutbah, dia berselawat. Khatib menyampaikan khutbah, dia berdoa. Maka kalau Allah kabulkan doanya, dia dapat doa itu saja. Dan laki-laki yang ketiga, hadaraha. Dia hadir akannya salat Jumat biinsat, dengan menyimak, wasukut, dan diam, walam yatakhatta raqabatan muslim, dan dia tidak melangkahi pundak seorang muslim, walam yu'di ahadan, dan tidak mengganggu siapapun, tidak mengganggu orang lain dengan bau badannya, tidak mengganggu orang lain dengan bau mulutnya. Barusan tadi di luar merokok, kemudian masuk masjid langsung sholat, berarti dia mengganggu orang lain. Bahkan mengganggu orang lain, maaf, satu sahabat yang mengganggu suasana masjid dengan bau bawang putih, Nabi katakan antarkan dia ke baqi, bawa dia ke kuburan. Tidak mengganggu orang lain dengan sikapnya. Misalnya handphonenya yang berdering, handphonenya yang berbunyi, itu termasuk yudi ahadan. Ketika khutbah bunyi handphonenya, nyanyinya tripping. Akhirnya yang tadi pecandu nyanyi, yang sedang khusyuk mendengarkan khutbah, bergetar hatinya. Dengan tiga syarat tersebut, pertama insat, yang kedua diam, yang ketiga tidak mengganggu orang lain, maaf, dan keempat tidak melangkai pundak manusia. Ada penjelasan kitab fikih kecuali kalau depannya kosong. Wahia kafarah, dianya Jumat ini menjadi penghapus dosa baginya ilal jumu'atil lati tariha, hingga Jumat berikutnya. Ilal jumu'atil lati tariha, hingga Jumat yang berikutnya. Wa ziyadati salisati ayam, tambah 1 hari. Tambah 3 hari. Jadi 10. Kenapa ditambah menjadi 10? Wazalika, dan demikian penambahan 7 menjadi 10 ditambah 3 menjadi 10, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Orang yang datang dengan satu kebaikan, mengamalkan amalan sesuai sunnah pada sholat Jumat, maka baginya 10 kali lipatnya penghapusan dosa 10 hari ke depan. Kepada imam. Nah, qala hadatsana Ibrahim bin Hasan al-Misisi qala hadatsana Hajjaj qala hadatsana Ibnu Jurayj qala akhbarani Hisham ibni Urwah an Urwah an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ahdatha ahadukum fi salati falyakhudh bi anfihi thumma liyansarif. Judul yang diberikan oleh Imam Abu Daud, minta izin orang yang sedang berhadas. Nah, orang yang sedang berhadas minta izin kepada imam kalau mau keluar dari sholat. Bayangkan imam menghadap ke kiblat, dia berhadas bisa nomor 6. Kemudian kalau keluar minta izin juga. Bagaimana cara minta izin? Nah, Nabi katakan,
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahdasa ahadukum fi salati, apabila berhadas oleh salah seorang kalian dalam ibadah salatnya, falyakhudh bi anfi. Pertama hendak dia pegang hidungnya. Pegang hidung, thumma liyansarif. Kemudian hendak dia keluar dari salat. Dia masukkan istizan. Begitu cara minta izinnya. Bukanlah bilang sama imam, izin imam, silakan tut. Kan begitu. Ini realisasi dari hadis Nabi yang berbunyi, wa idza kanu ala amrin jami'in la yadhhabu hasta yasta'dinu. Kata Allah, ciri orang beriman itu idza kanu ala amrin jami', apabila mereka ada di atas suatu perkara yang mengumpulkan mereka. Majlis taklim, amrin jami', salat, amrin jami', musyawarah, amrin jami', apapun yang amrin jami', sedang ngumpul-ngumpul duduk di kedai, sedang minum-minum, amrin jami', mau ke WC, istizan, mereka akan minta izin. Itu ciri orang beriman. Maka dalam salat amrin jami' juga. Bagaimana cara minta izinnya dalam salat? Nabi katakan, pegang hidung baru keluar, sehingga kawan-kawan pun tahu dia ini PWC, ini batal wudu. Kenapa megang hidung? Kenapa dengan megang hidung? Apa hubungannya? Ada hubungannya. Batal wudu dengan hidung itu ada hubungannya. Rata-rata yang batal wudu dalam sholat itu kentut ada hubungan sama itu. Kalau nggak percaya, kentut saya pasti kawan-kawan lain megang hidung, walaupun nggak berbau, dia akan pegang hidungnya secara bunyinya itu mengundang dia untuk megang hidungnya. Hadis, idza dakhala rajulu wa imamu yakhutub, apabila masuk seseorang dan imam sedang menyampaikan khutbah. Hadis, Kembali qala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Ahmad an Amr wa huwa ibnu Dinar an Sina Jabir anna rajulan ja'a yaumal jum'ati wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu wa qala as-salaita ya fulan qala la qala qum farka. dari Sina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sesungguhnya seorang laki-laki ja'a yaumal jum'ah, dia datang pada hari Jumat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah. Faqala, berkata ya Nabi, hadisnya ini ada yang dibuang redaksinya. Laki-laki itu langsung duduk, redaksi yang dibuang. Fajalasa, faqa'ada, dia datang langsung duduk. Nabi berkata, as-salaita ya fulan, apakah kamu sudah salat wahai Syanu? Qala la, tidak. Karena menurut pemikiran sahabat itu mungkin mendengarkan khutbah Nabi lebih penting daripada langsung salat. Nabi bilang, kum, barka, berdirilah, rukuklah, berdirilah, salatlah. Ini khutbah Jumat, yang khutbah Nabi. Nah, apalagi kalau bukan Nabi, apalagi kalau bukan khutbah. Maka kalau masuk dalam majelis pengajian bayan misalnya, kita datang terlambat masuk ke masjid, jangan langsung duduk. Salat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Enggak ada rumus amalan ijtimai adalah amalan lautan. Apabila bertemu amalan infiradi dan ijtimai, bukan amalan ijtimai. Kalau tahu datang ada orang taklim, duduk taklim dan tahiyat. Waktu mau masuk masjid ada orang sedang bayan, langsung duduk, jangan tahiyat. Oh tidak, secara umum iya mungkin, tapi dalam bab tahiyatul masjid, kalau kita masuk dalam satu majelis yang diadakan di masjid, tunaikan adab masjidnya, kemudian baru tunaikan adab majelisnya.
ada masjid salat, ada masjid duduk. Ketika begitu juga apabila masuk masjid bertemu dengan seseorang, maka kita tunaikan adab masjid dulu salat, kemudian baru adab masjidnya, baru adab bertemunya, bersalaman atau ngobrol sama orang yang kita jumpai. Bukan salaman dulu kemudian baru salat tahiyat. Hadis. Beli qala hadatsana Muhammad bin Mahbub wa Ismail bin Ibrahim al-Ma'na qala hadatsana Hafs bin Iyad anil A'mas an Sayyidina Abi Sufyan an Sayyidina Jabir an Sayyidina Abi Salih an Sayyidina Abi Hurairah qala ja'a Sulaykun al-Ghatafani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu wa qala lahu as-salata syai'an qala la qala salli rak'ataini tajawaz fihima. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abi Salih radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, kedua sahabat itu mengatakan, telah datang seorang sahabat nama Sayyidina Sulaik al-Ghatafani. Ghatafani itu dari Bani Ghatafan. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam yaktubu sedang menyampaikan khutbah, berkatalah Nabi kepada sahabat tersebut, as-salaita syai'an, adakah kamu sudah solat sesuatu? Qala la, kata Nabi, salli rak'atain, solatlah kamu 2 rakaat, tajawwaz fihima, ringkaskan olehmu pada keduanya 2 solat. Jadi solatnya ringkas, enggak pakai doa iftitah, enggak pakai surah. Hadis. Beli qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Muhammad bin Ja'far an Sayyidina Sa'id an al-Walid Abi Bishr an Sayyidina Talha annahu sami'a Jabir ibni Abdullah hadithu anna Sulaikan ja'a fadzakara nahwahu ba'da thumma aqbala ala nas qala idza ja'a ahadukum wal imamu yastubu falyusalli rak'ataini yatajawaz fihima. Diriwayatkan daripada Sayyidina Sulaik, ja'a, dia datang, fadzakara nahwa, maaf, dari Imam Talha, seorang tabi'in, beliau pernah mendengarkan Sayyidina Jabir bin Abdullah hadis menceritakan. Apa cerita Sayyidina Jabir? Anna Sulaikan ja'a, sesungguhnya Sayyidina Sulaik al-Ghatafan dia datang. Fadzakara nahwa, beliau sebutkan hadis sama di atas. Zada, kemudian beliau menambahkan summa aqbala 'alan nas, kemudian menghadap ya Nabi kepada sahabat. Qala, kemudian berkhutbah ya Nabi, menyampaikan ya Nabi, idza jaa ahadukum wal imamu yakhutub, apabila datang salah seorang kalian pada imam sedang menyampaikan khutbah, falyusalli, hendaklah dia mengerjakan solat, rak'ataini, 2 rakaat, khafifatain, yang ringan keduanya 2 rakaat. Falyusalli rak'atain, hendaklah dia mengerjakan solat 2 rakaat, yatajawaz fihima, yang dia meringankan pada keduanya 2 rakaat. Bab takhatti riqabin nas yaumal jumu'ah, bab melangkahi pundak-pundak manusia pada hari Jumat. Hadis. Beli qala hadatsana Harun bin Ma'ruf qala hadatsana Bishr bin Sari qala hadatsana Muawiyah bin Salih an Abi Zahiriyah qala kunna ma'a Abdillah bin Busrid sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah faja'a rajulun yataqatta riqaban nasi faqala Abdullah bin Busr ja'a rajulun yataqatta riqaban nasi yaumal jumu'ah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaktubu faqala lahu nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad azaita. Diriwayatkan daripada Abi Zahiriyah, kata beliau, kunna, adalah kami dulu bersama Sayyidina Abdullah bin Busr
sahabat Nabi SAW pada hari Jumat. Faja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki, yatakhatta riqaban nas, dia melangkahi pundak-pundak manusia. Berkatalah Sayyidina Abdullah bin Busr, ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas yaumal jumu'ah. Dulu pernah datang seorang laki-laki melangkahi ia akan pundak-pundak manusia pada hari Jumat. Padahal Nabi SAW menyampaikan khutbah. Faqala lahun Nabi, berkata kepadanya oleh Nabi SAW, ijlis, duduklah kamu. Faqad adaita, sungguh kamu telah mengganggu. Sungguh kamu telah mengganggu. Babur rajuli yan'as wal imamu yakhtub, bab seseorang yang mengantuk ketika imam sedang menyampaikan khutbah. Hadis Beliau qala hadatsana Hanad bin Sari an Abadah an Ibni Ishaq an Nafi' an Sina Ibni Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza na'asa ahadukum wa huwa fil masjid falyatahawwal min majlisihi dzalika ila ghairihi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, aku pernah mendengar Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa ahadukum, apabila mengantuk oleh salah seorang kalian, wa huwa fil masjid, padahal dia berada di masjid, sedang khutbah disampaikan, ngantuk berat enggak tertahan mata, sudah di muka itu juga. Jangan tu dia. Pada tahawwa, hendak dia pindah dari tempat duduknya yang itu, ila ghairihi, ke tempat duduk yang lain, karena tempat duduknya itu sudah dipagar syaitan. Sehingga asal dia masuk di tempat duduk tersebut, maka syaitan dah siap dengan alat-alatnya, meniup-niup telinganya, meniup pundaknya, ingin kadang-kadang, ini pusarnya, macam yang terasa, akhirnya dia tidur. Dinyanyikan setan, dinina boboin. Bab imam yatakallamu ba'da ma yazlu minan mimbar, bab imam berbicara setelah turun dari mimbar. Hadis Qala hadana Muslim bin Ibrahim an Jarir wa Ibnu Hadim la adri kaifa qala lahu Muslim aw la an Thabit an Sina Anas qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadilu minal mimbar fa ya'ridu lahu ar-rajulu fil hajati fa yaqumu ma'ahu hatta yaqdi hajatahu thumma yaqumu fa yusalli. Hadis ini sanadnya dhaif, sehingga tidak diamalkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebelum kita baca, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mensyaratkan salat Jumat itu harus mualat antara rukun dengan rukun. Khutbah pertama, khutbah kedua, khutbah kedua dengan salat. Artinya antara salat dan khutbah, antara khutbah dan salat tidak terselangi oleh jedah yang lama. Maka begitu juga, maka ketika ada periwayatan hadis ini tidak memberi pengaruh kepada mazhab Imam Syafi'i, karena sanadnya dhaif. Karena di sana ada namanya Jarir bin Hazim. Jarir bin Hazim ini dia dianggap lemah dalam periwayatan. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, aku pernah melihat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yanzilu minal mimbar, turun dia Nabi dari mimbar, yaitu mimbar Jumat. Fa ya'ridu lahu ar-rajul, lalu menghadang, menyergap, menghadang baginya Nabi oleh seorang laki-laki fil hajah, menyampaikan hajatnya. Fa yaqumu ma, berdirilah Nabi bersama laki-laki tersebut, hatta yaqdiya hajatah, sampai menyelesaikan ia Nabi akan hajatnya laki-laki tersebut. Kemudian berdiri ia Nabi, lalu salat ia Nabi. Hadis ini bisa kita gunakan untuk
mengurai atau meredakan sebuah kepenatikan yang berlebihan. Satu masjid di Kota Padang itu ada salah satu jamaahnya yang berpendapat, kata pengurus, imam itu tidak boleh setelah turun dari khutbah, gak boleh ngomong imam satupun. Turun khutbah langsung Allahu Akbar. Nah, kalau lihat ke belakang, sok, lurus, rapat, itu naik emosinya. Nah, dianggap imam atau khatib itu sudah melakukan perkara terlarang. Ini namanya pemahaman yang berlebihan. Nah, tidaklah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat itu dibenturkan dengan syariat. Kalau sekiranya memang aturan dalam mazhab kita tidak boleh jeda, tidak ada boleh kalam yang tidak berguna, yang berkaitan dengan yang tidak ada kaitan dengan solat, kita bicarakan sebelum solat Jumat setelah khutbah kedua. Memang tidak diperbolehkan. Pengumuman misalnya, nah, mohon maaf tadi lupa pengumuman 1, uang masuk sekian, itu nggak penting. Nah, tapi masalah meluruskan shaf, mematikan handphone, kemudian mengisi shaf-shaf yang kosong dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Nah, kita ambil hadis ini untuk mengendorkan sedikit fanatik itu. Tapi untuk pengamalan, ulama Syafi'iyah tidak membolehkan memakai hadis ini karena menurut penelitian Imam Syafi'i hadisnya dhaif. Babu man adraka minal jum'ati rak'atan, bab seseorang yang mendapatkan salat Jumat 1 rakaat. Kembali qala hadatsana Al-Qanabi an Malik an Ibni Syihab an Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salata. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari salat, maka sungguh dia telah mendapatkan salat. Yang dapat 1 rakaat berarti dianggap dapat solat. Maka yang hadir solat Jumat dapat 1 rakaat, dia boleh melanjutkan jawab solat Jumat. Tapi yang datang solat Jumat dan dia tidak dapat 1 rakaat, artinya tidak sempat rukuk dengan imam pada rakaat kedua, maka dia akan solat Jumat, tapi setelah imam salam dia lanjutkan dengan solat zuhur. Babu ma yuqra'u bihi fil jumu'ah, bab surah apa yang dibaca dengannya pada hari Jumat. Qabli qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abu Awanah an Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir an Abi an Habib bin Salim an Nu'man bin Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil aidaini wa yawmil jum'ati bi sabbih isma rabbikal a'la wa hal hatta tahdithul ghasyah qala wa rubbama ijtama fi yawmin wahidin faqara'a bihima. Nah, ini hadis sahih dari Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmizi, meluruskan pemahaman hadis yang kita baca kemarin tentang bab salat Jumat yang terjadi tentang bab hari Id yang terjadi pada hari Jumat. Di sana dikatakan oleh Nabi SAW, man sa'a yusalli falyusalli, yang mau salat Jumat silakan salat, yang enggak mau salat Jumat ya enggak apa-apa. Nah, ini hadis yang disebarluaskan oleh tetangga. Nah, tetangga jauh lah, sepupu 15, yang mengatakan bahasanya dengan hadis tersebut, apabila ada salat Id pada hari Jumat, Jumatnya enggak ada. Itulah sunnah Nabi. Dikutip hadis yang tadi, dia enggak baca hadis yang ini. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis tentang masalah Jumat dan hari Id terjadi pada hari Jumat, Id terjadi pada hari Jumat, itu tidak ada redaksinya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, kata Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi SAW itu karena ada ya Nabi yaqra'u, membaca ya Nabi pada 2 salat Id, Idul Fitri dan Adha,
dan hari Jumat dengan surah Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Qala, berkata Yasin Nu'man bin Bashir, wa rubbama, kadang-kadang ijtama'a, terkumpul keduanya Id dan Jumat fi yaumin wahid, dalam satu hari. Berarti Id terjadi pada hari Jumat. Fa qara'a bihima, membaca ya Nabi dengan keduanya juga. Walaupun tadi pagi sudah membaca surah tersebut di salat Id, di salat Jumat Nabi baca kembali. Ini menunjukkan bahasa Nabi dengan masyarakat Madinah itu salat Jumat. Ini yang dimasukkan dengan hadis wa inna mujammi'u, kalau kami salat Jumat, kami di sana orang kota, orang yang ada di Nabawi, yang udzur, yang rusak enggak Jumatan, itu orang di pinggiran Nabawi, di dataran tinggi kota Madinah, yang kalau dia pulang untuk balik lagi itu agak susah. Hadis. Kemudian qala hadatsana Al-Qanabi an Malik an Damrah bin Said Al-Mazini an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Dhahab bin Qais sa'ala Nu'man bin Bashir mada kana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati ala ithri suratil jum'ah faqal kana yaqra'u bi hal ataka hadithul ghasyiyah. Diriwayatkan daripada Imam Dhahab bin Qais, beliau pernah bertanya kepada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, mazakan, apa yang ada, yaqra'u bihi, membaca dengannya oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumul jumu'ah, pada hari Jumat, ala istri suratil jumu'ah, setelah surat Jumu'ah. Setelah surat Jumu'ah di rakaat pertama, apa yang Nabi baca di rakaat kedua? Faqala, berkata Yasin Nu'man bin Bashir, membaca ya Nabi dengan hal ataka hadithul ghasyiyah. Berarti ada tiga pilihan, Jumu'ah dengan Al-Munafiqun, surah Sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ata, dan bisa juga digabung Jumu'ah dengan Al-Ghasyiyah. Hadis. Beliau qala hadatsana Al-Qanabi qala hadatsana Sulaiman yakni ibn Bilal an Ja'far an Abi an ibni Abi Rafi' qala shalla bina Abu Hurairah yaumul jum'ah wa qara'a bi salatil jum'ah wa fi rak'atil akhirah idza ja'akal munafiqun qala fadartu Aba Hurairah hina insarafa faqultu lahu innaka qara'ta bi surataini kana Ali radhiyallahu anhu yaqra'u bihima bi Kufati. Qala Abu Hurairah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima yaumal jum'ah. Diriwayatkan daripada Ibni Abi Rafi', qala shallabina, telah salat mengimami kami oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada hari Jumat. Faqara'a, lalu beliau membaca dan surah Jumu'ah. Wa fi rak'atil akhirah, pada rakaat terakhir, idza ja'akal munafiqun. Qala, berkata ia Ibnu Abi Rafi', fadraktu Abu Hurairah inna sarafa, aku susul, aku datangi Sayyidina Abu Hurairah ketika dia sudah pulang. Faqultu lahu, aku katakan kepada beliau, innaka qara'ta bis suratain, sesungguhnya engkau telah membaca dua surah. Karena Aliun, adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an, itu membaca dengan dua surah tersebut di Kufah. Berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, maka sesungguhnya aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca dengan dua surah tersebut pada hari Jumat. Hadis. Qala hadatsana Musnad an Yahya bin Zaid an Syu'bah bin Ma'bad bin Khalid an Zaid bin Uqbah an Sina Samurah bin Jundab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ah sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Diriwayatkan dari Sina Samurah bin Jundab, sesungguhnya Nabi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana, ada ya Nabi. Nah, ada kalimat kana. Kalau ada kalimat kana, istimrar, selalu.
Nah, selalu membaca pada salat Jumat dengan Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, sekarang mana dalil baca Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Tak ada dalil. Memang salatnya sah. Bagi orang awam kita bertoleransi saja. Tapi kalau mereka sudah mengatakan baca kitab fikih, apalagi sudah mengatakan baca kitab hadis, apalagi mengatakan tamatan sebuah pondok pesantren, lalu ketika imamnya sholat Jumat memilih surah tersendiri, berarti tidak ada penghargaan terhadap ilmu yang dipelajari atau terhadap hadis-hadis Nabi yang mereka pernah baca. Qala al-Imam al-Alim